recap balik dulu ya Pak untuk kinerja di kuartal ketiga tahun 2025. Sola ini mencatatkan peningkatan aktivitas di segmen perdagangan aspal dan konstruksi, tercermin pendapatan ini di 9 bulan di tahun 2025 mencapai 172,3 dari 72 periode yang sama di tahun pendapatan 9M di tahun 2025 maksud saya di tahun sebelumnya. Namun kenaikan laba ini lebih relatif moderat dari 117,6 maksud saya menjadi 21,6. Nah, dari sisi manajemen sendiri Pak, faktor apa yang sebenarnya paling mendorong lonjakan aktivitas kuartal ketiga 2025 ini? Iya, jadi selamat sore, terima kasih Mbak Saf. Terkait dengan lonjakan pendapatan di kuartal ketiga 2025 memang lebih dihasilkan dari sektor bisnis konstruksi jalan ya, di mana kita memasuki sektor ini sejak akhir 2024 ya, itu kita melakukan pekerjaan untuk konstruksi jalan tambang dan di situ kita mendapatkan revenue yang lumayan besar. Sehingga itu yang ikut mendorong pendapatan di kuartal ketiga 2025. Pembuatan jalan di lokasi pertambangan berarti ya Pak Betul. ya. Dan bagaimana kontribusi maksud saya dari volume proyek versus faktor harga Pak? Ya, jadi kalau dari sisi pendapatannya memang hampir 70% ya ditopang dari sisi pendapatan dari konstruksi jalan. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa melakukan diferensiasi produk kita sehingga entitas anak yang melakukan pekerjaan konstruksi jalan ini dapat juga menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan anak dalam grup usaha Sola. Oh oke. Dan biasanya Pak kalau misalkan di sektor aspal ini kan margin usaha itu menjadi fokus utama apalagi dengan fluktuasi harga bahan baku dan juga logistik. Nah meskipun EBITDA di kuartal ketiga melonjak signifikan dari 3,4 menjadi 32,3, tapi laba bersih belum naik seagresif pendapatan. Nah di kuartal 4 bagaimana dinamika margin Sola? Ya, jadi memang kita mendapatkan tekanan yang cukup besar dari sisi material karena material ini kan kebanyakan kita impor ya. Jadi terkait dengan lemahnya nilai tukar maupun biaya-biaya yang menyebabkan biaya harga pokoknya itu jadi meningkat. Jadi memang kita mendapatkan cukup tekanan tapi karena kita bisa meningkatkan revenue, jadi itu ikut naik Mbak ya. Oke, nah Ya. selain itu Pak, apalagi strategi yang memang disiapkan oleh Sola untuk bisa menekan menjaga profitabilitas dan menekan tekanan biaya di luar Pak? Ya tentu kita yang perlu kita lakukan adalah efisiensi ya Mbak ya. Jadi efisiensi kemudian bagaimana kita juga bisa mencari cara. Jadi kami sekarang untuk pengadaan aspalnya itu kita kurangi yang impornya. Jadi kita melakukan pembelian di dalam negeri ya kan untuk mengurangi resiko nilai tukar. Jadi hanya material-material pembantu untuk impor yang harus kita impor saja yang kita datangkan. Jadi untuk material aspal kita adakan dari dalam negeri. Oke, berarti mayoritas sekarang bahan baku semua dari dalam negeri ya Pak Betul. ya untuk efisiensi tadi. Ya. Nah kalau dari laporan keuangan sendiri Pak, terlihat adanya perbaikan kinerja operasional dan ini juga tercermin nih dari lonjakan EBITDA. Tapi beban di bawah EBITDA masih menahan pertumbuhan laba. Lagi-lagi efisiensi selain dari tadi Pak mengantisipasi impor bahan baku terlalu banyak, mungkin apakah ada juga efisiensi di struktur biaya dan utilisasi aset Pak? Ya, jadi karena kita mengerjakan beberapa proyek-proyek konstruksi, tentu kita harus melakukan pengadaan alat-alat untuk konstruksi tersebut. Jadi opsinya adalah kita leasing atau kita berinvestasi melakukan pengadaan alat-alat tersebut. Karena kita saat ini mendapatkan proyek-proyek yang
kisarannya hampir 2 tahun ya. Jadi kita cukup banyak melakukan pengadaan alat sehingga itu menjadikan depresiasi kita meningkat ya. Gitu. Dengan capaian pendapatan kuartal ketiga yang sudah tumbuh lebih dari 2 kali lipat, Pak, seberapa besar sebenarnya visibility pendapatan kuartal 4 dan juga full year dari Sola itu sendiri? Ya, tentu pencapaian pendapatan di Q4 ini kita sedang menyelesaikan laporan audit ya. Tapi tentu kita melihat bahwa kinerja pendapatan maupun laba setelah pajak itu cukup meningkat ya untuk di tahun Q4 2025 ini. Oke, proyek apa Pak sebenarnya yang paling dominan menopang pertumbuhan pendapatan tersebut? Apakah memang dari full aspal atau konstruksi atau mungkin ada sektor lain yang mungkin belum kita ketahui? Ya, jadi saat ini memang dari sisi konstruksi jalan ya, di mana konstruksi jalan itu sendiri kita ada 2 proyek besar yang kita peroleh, kemudian ada juga sisi pembangunan Solare sendiri mendapatkan proyek untuk pembangunan building ya. Tentu itu cukup memberikan sumbangan yang besar. Terkait dengan aspal memang kita juga rutin melakukan supply ke beberapa vendor yang sudah lama kita supply dan juga digunakan di entitas anak yang melakukan pekerjaan konstruksi ini, Pak. Oke. Jika melihat kombinasi pertumbuhan pendapatan yang agresif dan margin yang juga masih relatif tertekan ini, bagaimana gambaran kinerja full year Sola nih, Bapak? Ya, kita optimis untuk tahun ini bisa mencapai pendapatan di atas 300, Bu. Ya, 300 miliar. Saat ini sedang disusun hasil auditnya yang kita harapkan bisa selesai tahun bulan Maret 2026 ini. Tapi dari sisi pendapatan 300 di atas 300 ini kita sudah bisa sedikit konfirmasi ya.